Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Maaf terlambat. Hari ini adalah kuliah birokrasi politik. Jadi minggu lalu kita sudah bicara secara garis besar tentang dikotomi politik dan administrasi atau dikotomi antara politisi dan birokrasi. Yang sebenarnya ini bukan hal yang bersifat benar-benar dikotomis, tapi itu harus kita pahami sebagai suatu kontinum. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk masuk ke dalam satu teori birokrasi, salah satunya dari Max Weber ya, dan Woodrow Wilson yang menolak pandangan dikotomik ya, seperti itu. Baik, saya minta Bapak Ibu sekalian untuk menengok kembali ya perkuliahan kita minggu lalu. Apa sih perlunya kita mengetahui atau mempelajari dikotomi politik dan administrasi gitu ya. Jadi apa sih perlunya, untuk apa? Apakah pada masa kini kita masih relevan untuk membicarakan birokrasi itu secara dikotomik gitu ya, memisahkan secara tegas ranah politik dan ranah administratif. Jadi nanti Bapak Ibu kalau diberi soal ya pada saat UTS, paling tidak Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa sebenarnya tidak relevan kita mendikotomiskan ya politik dan administrasi, tapi memang ada baiknya karena ini sebagai cara untuk melihat dan menjelaskan bahwa birokrasi itu memang tidak seharusnya mencampuri urusan-urusan politik, apalagi terlibat dalam proses pembuatan kebijakan politik. Itu tidak seharusnya, karena ranahnya dia adalah di ranah administrasi ya. Karena dia berada di ranah administrasi, maka dia tidak usah mencampuri tentang hal-hal yang bersifat politik gitu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini supaya kita bisa tahu benar, bisa memahami benar bahwa problem-problem analitis yang membicarakan dikotomi ini harus kita lihat konteksnya atau kita pahami sejarah dari teori birokrasi itu sendiri ya. Karena ketika Max Weber membuat indikator tentang tipe ideal birokrasi, di mana tipe ideal itu terdiri dari 6 indikator gitu ya. Nah, diantaranya adalah dia harus berorientasi kepada tugas, berorientasi kepada karir, dia diseleksi secara ketat ya, dia harus patuh terhadap regulasi ya, hubungannya juga bersifat impersonal gitu ya, dia mempunyai kompetensi gitu ya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ketika Max Weber menyusun tipe ideal birokrasi, tapi di dalam realitasnya ketika birokrasi itu berfungsi sebagai organ administrasi pemerintah, justru birokrasi terjebak pada suatu kondisi yang namanya adalah over birokrasi. Jadi pemerintah ya melalui organisasi administrasinya ini bukan memberikan kemudahan ya dari birokrasi untuk menjalankan wewenangnya, tapi justru birokrasi ini terjebak dalam hierarki otoritas. Hierarki otoritasnya bukannya pendek tapi panjang, banyak sekali yang harus dilalui oleh birokrasi ketika menjalankan wewenangnya ya. Misalnya ketika Bapak Ibu sekalian mengurus tentang
kartu tanda penduduk atau mengurus surat izin mengemudi itu ya harusnya bisa diselesaikan di 2 meja yang hanya berhubungan dengan 2 birokrat, tapi harus sampai ke 10 meja, 15 meja gitu ya. Seperti ini harus pakai surat kesehatan, surat kelakuan baik gitu ya dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan para pendukung birokrasi Weber itu bilang ya ini namanya birokrasi terjebak pada red tape gitu ya, pita merah dalam bahasa Indonesianya. Jadi birokrasi bukannya memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanannya, tapi aturan yang dibuat oleh birokrasi semakin banyak ya, panjang gitu ya, seperti itu ya. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang birokrasi ya dalam model ideal dari Max Weber, maka kita harus membongkar dulu kenapa Max Weber itu membangun tipe ideal birokrasi gitu ya, lebih kurangnya seperti itu. Baik, pada umumnya memang ada gambaran yang sangat kontroversial ya ketika teori birokrasi atau tipe ideal birokrasi ini berlaku di Eropa. Itu relatif ya dikritik, tapi tidak demikian ketika teori birokrasi ini diterapkan di Amerika ya, karena banyak orang Amerika berpikir tentang birokrasi pemerintah yang ini mengadopsi tipe ideal dari Max Weber ya. Bagi kebanyakan ahli-ahli organisasi atau ahli-ahli administrasi di Amerika itu membuat penjelasan bahwa birokrat adalah seseorang yang bekerja dalam kapasitas administratif untuk pemerintah. Oleh karena itu di sini ada problem ya, mereka berpikir sebenarnya seberapa pentingkah birokrat dan lembaga pemerintahan ini menjalankan pemerintahan gitu loh. Mau pemerintahan Amerika, mau pemerintahan Filipina gitu loh. Untuk apa? Seberapa penting gitu loh. Toh dia cuma menjadi organnya pemerintah, alatnya pemerintah, instrumen dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari sini orang lalu menggugat lagi ke belakang, menoleh kembali ke belakang. Jadi sebenarnya dikotomi itu penting nggak sih kalau kita mengkaji problem-problem real seperti ini? Karena bagaimanapun birokrasi itu tunduk kepada pemerintah karena dia organ administrasinya pemerintah gitu. Nah, orang-orang ini lalu membuat penjelasan lagi bahwa sebenarnya gitu ya, pemerintah, jadi birokrasi itu sebenarnya adalah pemerintah itu sendiri, karena pemerintah itu berada di belakang layar birokrasi. Jadi birokrat melakukan sesuatu, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada publik, itu di belakangnya adalah pemerintah gitu loh ya. Jadi dan memang birokrasi menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Nah, oleh karena itu penting nggak sih ini, bisa nggak birokrasi ini dihapus gitu ya? Jadi pemerintah nggak usah pakai birokrasi ya, pemerintah pakai robot aja. Atau kita nggak usah membangun birokrasi pemerintah, tapi bangun aja birokrasi swasta yang profesional gitu ya, yang memberi pelayanan lebih cepat dan tidak korup gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi Max Weber di sini punya argumentasi lain. Jadi pemandangan birokrasi model Amerika dengan model Eropa yang diwakili oleh Max Weber dari Jerman itu berbeda. Kalau Max Weber mewakili Eropa Barat, sementara di Amerika diwakili oleh Woodrow Wilson. Ya, Woodrow Wilson bilang kita jangan sekali lagi udahlah nggak usah mempersoalkan dikotomi, jangan berpikir secara dikotomi, memisahkan birokrasi secara tegas ya dari ranah politik dan dari ranah administrasi, nggak usah. Kita anggap aja birokrasi itu memang organnya pemerintah, ya harus kita berpikiran itu sebagai kontinum
Nah, jadi kalau birokrasi itu terlibat dalam proses politik, gitu ya, terlibat dalam proses membuatkan keputusan, gitu, ikut mengeksekusi suatu keputusan, nggak apa-apa, gitu loh ya. Itu pandangan Woodrow Wilson yang menulis menulis buku di tahun 1887 kayak nggak salah, kalau nggak salah, tentang administrasi publik, ya. Baik, saya sekarang balik ke depan, ke belakang lagi ya. Kita kuliahnya mundur maju karena kita membahas satu topik itu tidak bisa unlinear gitu ya. Terus garis lurus nggak bisa, kita maju mundur lagi ya. Karena memang birokrasi itu punya problem yang sangat nyata. Gitu. Oleh karena itu nanti kita belajar teori-teori birokrasi ya modern dari Weber, mungkin minggu ketiga ya secara detail ya. Hari ini kita Weber, minggu depan kita belajar dari Wilson, Hegel mungkin sekilas ya, karena Weber itu juga membaca Hegel, Woodrow Wilson juga membaca karyanya Hegel ya tentang teori-teori modern birokrasi yang mempersoalkan tentang rasionalitas versus irasionalitas ya, pentingnya di situ. Baik, saya awali dengan birokrasi Max Weber. Max Weber adalah sudah dikenal ya oleh Anda semua. Dia sosiolog ya. Sosiolog yang sebagai salah satu orang pertama di zaman modern yang berpikir serius tentang pentingnya birokrasi. Ya, istilah birokrasi sebenarnya berasal dari kata Prancis ya, bureau, sebuah referensi yang menunjuk kepada meja kecil ya yang dibuat oleh perwakilan raja di kota-kota di Prancis saat itu ya, dan mereka bisa mengerjakan urusan raja. Jadi mereka biasa mengurusi urusan-urusan dari raja atau urusan-urusan kerajaan. Jadi birokrasi sebenarnya secara harafiah adalah pemerintah ya, pemerintah dengan meja yang kecil. Mejanya kecil, bukan meja yang besar-besar, itu mejanya kecil karena itu hanya untuk menempatkan supaya seorang birokrat bisa bekerja mengurus urusannya sesuai dengan perannya, sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu. Nah, Weber ketika menulis buku Ideal Type tentang birokrasi ini ya awal abad ke-20, itu ada sejarahnya. Kenapa sih Weber menulis Ideal Type? Mungkin sebelum saya lanjut, saya ingin juga mengajak Anda semua, Siva mungkin ya, Siva. Saya ingin mengajak Anda, apakah benar memang Weber itu sebenarnya ingin menjelaskan birokrasi atau ingin menjelaskan kapitalisme ketika menulis Ideal Type? Oke, saya persilakan, Siva. Ya. Waduh, saya belum baca bukunya soalnya. Loh, nggak usah baca, ya coba. Gimana nih? Ayo. Oke, jadi Weber ini sebenarnya dia kan orang taunya Weber tuh menulis birokrasi ya, menulis tipe birokrasi. Kategorinya adalah model ideal type, gitu. Tapi apa benar sih Weber tuh hanya ingin menjelaskan itu, tidak ingin menjelaskan yang lain? Maybe Gigi, please you can answer my question. Ya, Bu. Ya. Apakah memang birokrasi yang dibuat oleh Weber itu memang hanya ingin menjelaskan tentang pentingnya memang birokrasi itu untuk menjalankan fungsi pemerintahan? I'm sorry, I don't understand that so much, that's why. Oke, ya. I have Ahmad Fawaidi, maybe you answer my question. Ya, apakah memang birokrasi yang dibuat oleh Weber itu memang hanya ingin menjelaskan pentingnya birokrasi untuk membantu jalannya pemerintahan atau gimana? Ya Bu ya, kalau saya sih melihatnya lebih fokus kepada mereka kepada birokrasi pemerintahannya itu. Karena kan semalam kan saya sempat baca-baca soal konsep birokrasi yang ditawarkan oleh Weber.
Weber itu kan mengemukakan soal birokrasi rasional. Iya, betul. Nah, itu sebagai bentuk manifestasi netralitas birokrasi gitu ya. Oh gitu ya, manifestasi dari netralitas. Jadi rasionalitas itu sebenarnya hanya salah satu indikator ya, hanya salah satu indikator sebagai indikator dari tipe ideal type ya, tipe ideal gitu ya. Ideal type birokrasi from Max Weber gitu ya, consists of 6 indikator ya. Indikatornya nanti Anda bisa baca sendiri gitu ya. Misalnya birokrasi memang harus berorientasi ke karir, harus memiliki hubungan impersonal ya. Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan antar birokrat dan lain-lain. Oke. Yang jadi masalah itu sebenarnya Weber ini menulis ideal type birokrasi di awal abad 20 itu karena dia melihat perkembangan kapitalisme yang telah memunculkan lebih banyak bisnis besar. Ya, karena pada awal abad 20 itu kapitalisme berkembang. Nah, perkembangan kapitalisme ini ternyata semakin membuat bisnis-bisnis itu berkembang pesat gitu loh. Bisnis itu makin berkembang, menjadi besar. Nah, Weber memantaunya begini, melihat dia, ini adalah suatu adegan ekonomi, dia gini. Ini adegan ekonomi yang berubah memiliki implikasi penting bagi pemerintah. Ya, karena memang perkembangan sektor bisnis besar itu tidak bisa berdiri sendiri atau di luar jangkauan pemerintah. Jadi pemerintah tetap di sini harus juga mengawasi, memperhatikan atau memfasilitasi perkembangan bisnis besar ini. Itu di awal abad 20. Lalu Weber melihat birokrasi itu ternyata sebagai cara rasional bagi bisnis dan pemerintah yang bersifat kompleks untuk berorganisasi. Gitu loh. Jadi perkembangan bisnis yang tadi kecil-kecil ya di awal abad 20 ternyata kok berkembang besar ya, kapitalisme menjadi pesat. Nah, ini oleh Weber dianggap sebagai adegan ekonomi. Nah, kalau gitu pemerintah gimana ini? Nah, ini kan punya implikasi terhadap tanggung jawab pemerintah, terhadap urusan pemerintah. Nah, gitu ya, lalu Weber fokus lagi melihat birokrasi-birokrasi itu ternyata sebagai cara rasional untuk mengurusi bisnis dan mengurusi pemerintah. Nah, karena di situ dia menemukan bahwa kenapa birokrasi kok bisa membangun kapitalisme, bisa mengeksiskan kapitalisme, bisa mengembangkan bisnis-bisnis ini. Ternyata di situ dilihat ternyata birokrasi itu di sini adalah sebagai tempat berorganisasi, gitu ya. Jadi orang di situ berpikir sistematis, membuat regulasi gitu ya, ada kompetensi, ada diferensiasi fungsi gitu, tapi saling mendukung. Oleh karena itu ketika bicara birokrasi itu kita sebenarnya bicara organisasi, tapi organisasi yang besar gitu loh. Ya kalau tidak terorganisasi pekerjaan itu, maka di sini ya tidak mungkin gitu. Masa ada sih bisnis besar tanpa diurus, jalan sendiri kan nggak mungkin. Ternyata di balik perkembangan kapitalisme yang pesat itu Weber melihatnya ini adegan ekonomi gitu. Kok semua bisnis-bisnis berkembang ya di awal abad 20. Ternyata ada birokrasi. Begitu dilihat lagi ternyata selain ada birokrasi, ternyata ada etika Protestan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika birokrasi ini dibangun oleh Max Weber, dia bilang bahwa model birokrasi yang bisa mendukung perkembangan kapitalisme itu adalah ketika birokrasi di sini memiliki ciri sebagai sebuah rantai komando yang hierarkis. Ya, ada rantai komando yang hierarkis. Orang-orang umumnya tidak mengatakan ini hierarki komando yang hierarkis, tapi bilangnya ada struktur kewenangan yang hierarkis, hubungan atas bawahan. Ya, ketika diimplementasikan di administrasi, dibilang
di dalam birokrasi ada indikator. Pertama, struktur kewenangannya bersifat hierarkis. Tapi dalam bahasa Max Weber aslinya dibilang itu sebuah rantai komando yang hierarkis. Birokrasi atas memiliki kendali tertinggi dan otoritas itu mengalir dari atas ke bawah. Itu definisi lengkapnya dari Max Weber. Nah, kalau kita baca buku terjemahannya kan banyak dihilangkan histori-histori kata-kata kunci dari Max Weber yang asli ini gitu. Jadi awalnya dia melihat perkembangan kapitalisme awal abad 20 pesat. Bisnis berkembang pesat, banyak bisnis maju gitu. Lalu Weber apa? Ini sebenarnya apa sih, peristiwa apa sih, kok bisa sih? Nah gitu ya. Apa yang menyebabkan kapitalisme berkembang? Ternyata ada birokrasi. Dan ini berdampak terhadap eksistensi pemerintah. Pemerintah juga perlu mengadopsi birokrasi, gitu loh. Karena birokrasi ini sudah menghasilkan karya nyata, bisa mengembangkan kapitalisme, gitu loh. Bisa mengembangkan bisnis itu jadi besar. Lah, jadi Max Weber itu ngajak, ayo pemerintah, kamu ngadopsi birokrasi yang sudah diterapkan oleh organisasi-organisasi bisnis. Organisasi-organisasi non pemerintah. Meskipun secara histori ya dia lihat di Prancis memang sudah ada birokrasi, gitu loh. Ya, birokrasi ini ngurusi urusan-urusan kerajaan atau tugas-tugas dari raja. Nah, begitu dibongkar sama Max Weber, oke lah. Ada baiknya kata Max Weber kalau kita melihat bahwa yang pertama itu adalah ternyata dalam birokrasi itu ada struktur sebuah rantai komando yang hierarkis. Ada birokrat paling atas yang ini memiliki kendali tertinggi, dia bisa mengendalikan semuanya di bawah secara hierarkis, berstruktur, dan otoritas itu dari atas mengalir ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, itu kata Max Weber, ya kalau mau menerapkan birokrasi rasional ya harus seperti itu, gitu lah. Nggak bisa sepenggal atau mengadopsi birokrasi yang rasional itu secara parsial. Kemudian di situ Weber juga bilang bahwa di situ ada pembagian kerja yang jelas, di mana setiap individu memiliki pekerjaan khusus. Antar orang, antar birokrat, antar meja itu urusannya sendiri-sendiri. Ya, saking fokusnya, saking terspesialisasinya di negara 62 ini, akhirnya birokrasi yang rasional menjadi banyak meja, menjadi tidak rasional, ya, menjadi irasional karena terlalu spesial, ya, terlalu spesial, mejanya terlalu banyak. Nanti disebut menimbulkan red tape, menimbulkan penyimpangan karena terlalu banyak regulasi, terlalu banyak aturan dalam birokrasi. Jadi yang seharusnya dalam struktur birokrasi, misalnya kependudukan, ya, yang saya tahu misalnya cukup kependudukan itu 2 meja, tapi ini bisa di kelurahan itu 5 meja, gitu ya, dan sebagainya. Oke, jadi yang kedua adalah pembagian kerja. Itu harus jelas. Setiap individu memiliki pekerjaannya sendiri, sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan pendidikannya. Ya, semakin rendah kompetensi dari birokrat, maka dia juga menjalankan urusan yang lebih mudah. Semakin tinggi posisi birokrat dalam struktur birokrasi, maka kewenangannya dia semakin banyak, semakin besar karena dia mengendalikan berjalannya organisasi birokrasi itu. Jadi ngawasi dari atas sampai bawah, ya. Kalau di organisasi pemerintahan daerah ya tertingginya itu ada di Sekda, Sekretaris Daerah. Itu ranking tertinggi struktur birokrasi dalam pemerintahan daerah. Bagaimana dari Sekda turun ke bawah, gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga, birokrasi itu kenapa sih bisa mendukung perkembangan kapitalisme atau membuat perkembangan kapitalisme pesat? Ya, selain ada faktor X, ya, yaitu faktor etika Protestan, tapi yang dilihat oleh Weber perkembangan kapitalisme yang pesat itu ya karena ada birokrasi. Ini yang menentukan indikator ketiga. Ada aturan formal tertulis, jelas dan mapan
yang diikuti oleh semua orang dalam organisasi itu. Jadi ada aturan formal, yang nggak menjalankan ya dikenai sanksi. Jadi aturan formal yang harus dijalankan, ya nggak boleh tawar-tawar, nggak boleh multitafsir, ya. Oleh karena itu di awalnya itu ketika birokrasi yang dibuat oleh Max Weber kan sebenarnya untuk melihat perkembangan kapitalis. Nah, oleh karena itu ketika diterapkan oleh pemerintah, nah di sini Max Weber membuat disclaimer, saya nggak janji loh kalau pemerintah mengadopsi birokrasi seperti di organisasi bisnis pasti tidak bisa mencapai apa yang saya idealkan. Ada penyimpangan gitu loh ya. Karena apa? Karena aturan formal, masih bertele-tele, masih multitafsir ya, tidak dipatuhi. Nah ini yang membuat Max Weber juga menyadari. Ya, tapi kalau di organisasi bisnis, birokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Ideal type-nya benar-benar ideal type gitu ya, tipe ideal. Selanjutnya indikator keempat, dia bilang dalam birokrasi itu ada serangkaian tujuan. Ya, jadi ada banyak tujuan yang didefinisikan dengan jelas dan diupayakan oleh semua orang untuk mencapainya. Jadi organisasi itu semua birokrat dalam birokrasi itu berorientasi kepada tugasnya, ya. Nah, sehingga di sini tujuan-tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Ya, kita nggak nyebut 62 ya. Kita banyak tujuan, ya tujuannya jelas didefinisikan, tapi tidak diupayakan untuk dicapai. Berikutnya ada sistem perekrutan. Ya, ada perekrutan dan promosi yang berdasarkan prestasi. Tidak ada pemberian pekerjaan kepada teman atau keluarga kecuali mereka yang memenuhi syarat terbaik, yang ini sering ditafsirkan ya diwujudkan dalam bentuk kewenangan dari kepala eksekutif ya, yang disebut dengan politik pertemanan gitu loh ya. Nah ini terjadi nggak apa-apa gitu, asal dia bisa memenuhi syarat yang terbaik ya. Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan politik appointee, politik penunjukan. Ini saya punya teman bagus, pintar gitu ya, kerjanya bagus, prestasinya banyak, punya pengalaman internasional, pendidikannya tinggi gitu ya. Oke, nah pemerintah atau kepala eksekutif tertinggi di suatu negara, di suatu bangsa, nah bisa menunjuk, memanggil, terus diberikan kewenangan untuk menjadi pejabat, masuk dalam struktur organisasi pemerintah ya. Seperti itu, menjadi dirjen ya, jadi menteri atau jadi apalah ya, seperti itu. Ini penunjukan, ini banyak sekali ya. Terakhir selanjutnya adalah tipe ideal dari Max Weber adalah ada prestasi kerja yang dinilai dari produktivitas. Prestasi kerja, capaian kerja. Ya, capaian kerja itu diukur atau dinilai dari produktivitas atau seberapa banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang. Orientasinya di sini orang menafsirkannya orientasinya kepada karir. Ya, dari definisi yang dibuat oleh Max Weber seperti ini, lalu ahli-ahli birokrasi, ahli-ahli teori administrasi mendefinisikan bahwa indikator ini disebut dengan indikator yang berbunyi birokrasi atau birokrat itu harus berorientasi kepada karir. Ya, karena karir itu ditentukan sebagai karirnya dia bagus, meningkat ya, itu adalah prestasi kerja yang dinilai dari produktivitas. Jadi sebenarnya menurut saya definisi bahwa birokrat berorientasi kepada karir itu tidak bisa kita terima secara harafiah pengertiannya ya. Berorientasi pada karir maksudnya apa? Ya, orang kalau di sini diminta untuk berorientasi kepada karir, dia bisa sangat individualistis gitu ya, nggak memperhatikan tim dalam organisasi itu. Jadi dia orangnya ambisius gitu, nggak boleh. Ini nanti menjadi titik lemah yang menjadi sasaran kritik dari ahli administrasi juga ya, bahwa birokrasi itu kan sebenarnya organisasi yang mengorganisir manusia.
kalau semua orang itu diminta bisa menjalankan indikator yang disebut oleh Max Weber ini, yaitu berorientasi pada produktivitas, ini menimbulkan egoisme. Nah, gitu loh. Ya, menimbulkan egoisme. Karena apa? Karena capaian yang berhasil dicapai oleh birokrat itu yang nanti diukur sebagai prestasinya, bisa diklaim sebagai prestasinya, ya. Karena apa ya? Kan Max Weber sudah bilang prestasi kerja itu dinilai dari produktivitasnya. Oh, dia bisa semua, dia bisa menangkap, menghancurkan jaringan narkoba, misalnya kan gitu ya. Nah, saya nggak mengkritik juga kenapa operasi-operasi penangkapan bandar-bandar narkoba yang besar itu kok tidak dilakukan oleh posisi seseorang yang ada di bawah gitu loh. Tapi kok kenapa kalau penangkapan yang begini bandar-bandar kok yang muncul adalah orang yang berada di puncak gitu loh, sehingga karirnya tambah meningkat, tambah bagus. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ya, penangkapan gembong-gembong narkoba tidak dilakukan oleh orang yang pangkatnya misalnya yang kopral itu loh, yang kopral gitu loh. Tapi kok itu kan oleh yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu kan. Coba perhatikan. Jadi karena ini ya. Jadi yaitu prestasi kerja dinilai dari produktivitas. Tapi sering yang bawah itu prestasinya tidak diakui ya. Mohon maaf ya kalau analisisnya tidak objektif, tapi kan itu. Tapi capaian-capaian dari birokrat yang menduduki struktur hierarki tertinggi dalam organisasinya itu prestasinya kan besar-besar gitu loh. Ya, prestasi besar ini kan tidak bisa dicapai kalau dia tidak memberikan komando perintah sampai ke bawah. Kalau mengabaikan komando perintah dari atasannya kan juga akan mendapat sanksi. Jadi ini memang jadi birokrat tuh kalau jadi bawah memang capek ya, nelongso gitu ya. Jadi bawahan tuh memang di birokrasi itu tidak nyaman ya, karena dia tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mensupport atasannya dan dia memang harus patuh gitu ya. Nggak boleh dia bekerja sendiri, dia bekerja ya untuk atasannya. Tapi ya memang beginilah tipe ideal yang dibangun oleh Max Weber gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ya? Ada yang mau bertanya? Diki mungkin? Karena kita setelah kuliah birokrasi lanjut kuliah metode perbandingan politik ya. Kemarin saya sibuk gitu jadi nggak bisa. Oke, ada yang bertanya? Diki, Bapak Idi, nggak lanjut ya? Ya, oke, lanjut ya. Oke, Weber itu sebenarnya menekankan pentingnya birokrasi dengan menyelesaikan sesuatu dan percaya bahwa birokrasi itu rasional. Karena kenapa dibilang rasional? Karena birokrasi itu terorganisir dengan baik. Jadi kalau ada yang bilang kenapa birokrasi itu bisa mendukung perkembangan kapitalisme ya di Eropa awal abad 20, karena di balik keberhasilan kapitalisme itu ada operasi, organisasi, birokrasi. Jadi balik keberhasilannya kapitalisme ada organisasi modern yang bekerja yang bisa menyebabkan kapitalisme itu berkembang pesat sampai sekarang. Oleh karena itu, apapun yang sekarang kita lihat tentang organisasi birokrasi adalah kalau di swasta birokrasi itu menghasilkan kemajuan, tapi sementara di pemerintahan birokrasi itu menimbulkan kerusakan, ya, kebusukan. Ya, organisasi jadi busuk gitu ya, banyak korupsi, banyak KKN. Weber sebenarnya memaklumi bahwa nggak apa-apa gitu ya orang direkrut jadi birokrat tuh nggak apa-apa asal dia memenuhi syarat yang terbaik. Pekerjaan diberikan kepada teman nggak apa-apa, diberikan ke keluarga nggak apa-apa sejauh memenuhi syarat. Ya, jangan memasukkan anak lulusan saudara, keluarga, teman, tetangga, ponakan ya hanya berpendidikan SMA tapi ngisi jabatan kasubag atau mengisi jabatan staf biasa yang
itu hanya diperuntukkan misalnya untuk persyaratan tertentu diisi dengan lulusan yang ahli mengoperasikan Excel misalnya, atau program Windows yang apa gitu. Tapi dia nggak bisa, tapi masuk aja. Ini nggak boleh. Jadi Weber itu sudah membuat kriteria itu secara rigid ya, gitu ya. Tapi mungkin karena Weber memberikan kata kecuali gitu loh, kecuali mereka yang memenuhi syarat terbaik, mungkin itu loh. Kecuali ini ya asal ini diinterpretasi subjektif ya nggak apa-apa. Ini yang menyebabkan dimanapun itu juga ada KKN ya, keterlibatan secara personal, melibatkan kebijakan-kebijakan politik penunjukan ya, yang menyebabkan birokrasi ini menjadi tidak efisien gitu ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan dengan segitiga besi birokrasi. Jadi Max Weber itu juga sering disebut ya oleh para ahli administrasi modern bahwa kalau mengikuti kriteria birokrasi yang dibangun oleh Max Weber dengan 6 indikator itu, nah ini menimbulkan seperti kerangkeng besi itu ya. Orang patuh pada peraturan, patuh kepada perintah atasan karena garisnya komando. Kalau dia tidak patuh maka dia akan dikenai sanksi gitu ya, dan sebagainya. Tapi bagi pengamat pemerintah modern di Amerika ya, seiring dengan banyak diadopsinya tipe ideal birokrasi di organisasi pemerintahan di luar Amerika itu juga, maka ini menunjukkan sebagai segitiga besi yang paling baik karena di situ menunjukkan siapa yang benar-benar bisa melakukan pekerjaan pemerintah. Ya, jadi dianggap sebagai segitiga besi. Segitiga besi itu di sini ada agen dari eksekutif. Ya, kalau di Amerika ada Kongres, ada DPR, dan di sini ada kelompok kepentingan. Jadi segitiga besinya itu yang atas, ya saya nggak nulis ya, yang atas segitiga, yang atas itu adalah interest group, sisi kiri adalah agencies of executive, dan yang sebelah kanan sudut ketiga adalah Kongres. Ya, ini wajar lah karena Amerika adalah negara demokrasi. Jadi eksekutif itu berinteraksi dengan kelompok kepentingan dan juga dengan DPR ya, dengan Kongres. Oke, karena itu ini disebut dengan segitiga besi oleh para pengamat pemerintah Amerika ya, bahwa memang birokrasi itu tidak bisa dielakkan karena dia yang benar-benar bisa melakukan pekerjaan pemerintah dengan baik ya. Segitiga besi kadang-kadang juga disebut sebagai sub pemerintah. Ya, jadi segitiga kewenangan itu sering juga disebut dengan sub pemerintah, terdiri dari kelompok kepentingan, ya, anggota Kongres dan juga agen-agen dari birokrat. Ya, menurut teori tersebut, lembaga dan departemen biasanya menjaga kontak dekat dengan pelobi kelompok kepentingan. Di situ ada kekuatan-kekuatan politik dan juga ada pelobi ya yang menegosiasi urusan-urusan atau kepentingan-kepentingan bisnis ya. Ini kalau di Amerika. Jadi kelompok kepentingan itu dapat memberikan pengaruh ya dan dampak terhadap kinerja dari lembaga pemerintahan dan juga kepada birokrasi. Ya, kita mungkin tidak seperti Amerika ya, ada segitiga besi seperti ini ya. Kita mungkin agak lentur, mungkin kita tidak segitiga tapi kita mungkin segi 4 ya, atau segi 6 ya, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit ya untuk kuliah birokrasi ini ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Weber itu adalah membuat teori birokrasi ideal, yang dimana birokrasi ideal ini identik sebagai organisasi yang dianggap paling rasional karena dia bisa melakukan kontrol atas pekerja individu atau birokrat pemerintah ya. Jadi Bapak Ibu bisa memahami bahwa kenapa teori birokrasi Weber itu sering disebut sebagai teori organisasi yang bersifat rasional gitu ya, karena di situ organisasi birokrasi ini yang bisa melakukan kontrol atas
birokrat. Ya, kalau birokrat itu dikontrol melakukan penyimpangan, maka birokrat itu bisa dikenai sanksi. Ya, karena dianggap tidak menjalankan kewenangannya atau tidak patuh kepada atasannya, perintah atasan. Oleh karena itu di sini kita bisa menarik suatu simpulan ya tentang teori organisasi birokrasi Weber, bahwa apa yang kita pelajari ya di organisasi Weber ini, ya organisasi birokrasi dari Max Weber, kita di sini bisa mengetahui bahwa apapun yang dijalankan oleh pemerintah modern ya ketika sudah mengadopsi birokrasi ini, ya penyimpangan-penyimpangan itu selalu ada. Ya, ini juga dikritik misalnya oleh Parsons dan juga Goldner yang mencatat bahwa Weber itu mengatakan, ya Weber itu selalu ngotot mengatakan bahwa otoritas itu terletak ya pada kedudukan resmi jabatan. Jadi otoritas terletak pada jabatan, gitu ya. Dan dalam jabatan itu ada kompetensi teknis. Itu yang penting. Dan ini diterapkan loh di mana-mana. Orang-orang birokrat-birokrat yang akan masuk pada struktur jabatan eselon itu kan diuji kompetensinya, ya, diuji, ya, dikursuskan dulu, ya, lalu diuji kompetensinya. Kalau lolos dia bisa menduduki jabatan. Jabatan apa kalau di Indonesia? Pejabat biasa ya untuk menjadi kepala dinas itu diuji dulu, ya, didiklat dulu, gitu loh. Ya, diberikan pendidikan, diberikan latihan, setelah itu 3 bulan mengikuti ujian, kalau lulus dia bisa menjadi kepala dinas atau kepala OPD, kan seperti itu. Jadi ini juga ajaran dari Max Weber, gitu loh ya. Karena dia bilang orang yang menduduki jabatan resmi, ya, dan dia itu berarti punya otoritas, itu di situ dia punya kompetensi teknis, ya. Jadi bukan karena pertemanan, bukan karena persaudaraan, tapi dia punya kompetensi teknis. Oh, dia cakap ini untuk membuat kebijakan, dia bisa memecahkan masalah banjir, gitu ya. Dia bisa membangun kota yang go green, gitu loh ya. Dia bisa mewujudkan kota yang ramah lingkungan, dia bisa membuat kebijakan yang untuk mengurangi kemiskinan, gitu loh. Ya, ini adalah kompetensi-kompetensi teknis, ya. Oleh karena itu di sini birokrat itu juga secara berkala, ya, itu juga dilatih, ya, disekolahkan, dikursus, ya, supaya dia punya pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu gambaran. Dan ini juga memang diakui oleh para ahli organisasi, ya, bahwa memang birokrasi rasional yang dibangun oleh Weber ini menemukan korelasi, ya, antara atribut sebagai organisasi dan juga atribut rasionalnya. Jadi kenapa birokrasi Weber dianggap yang sebagai organisasi rasional, karena di situ juga ada atribut-atribut rasional, ya, seperti tadi saya sampaikan. Orang tuh birokrat tuh harus punya pengetahuan, punya keterampilan, gitu ya, punya kompetensi teknis yang memadai sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ini kita baru masuk di Max Weber. Gimana? Iya, silakan, Pak Waidi. Akan ada setidaknya ratusan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum pemilu. Nah, dalam kondisi itu kan setidaknya akan ada pejabat itu yang akan dilantik jadi PLT gitu tuh, pelaksana tugas kepala daerah itu ya. Nah, dalam kondisi itu kira-kira seberapa optimal sih Bu mereka akan menjalani birokrasi yang ideal berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh tadi? Ya, apalagi? Silakan. Itu aja. Nah, ini ya, bagus sekali pertanyaan Anda. Ketika dia sudah jadi kepala daerah, jadi pejabat publik, itu sebenarnya dia di sini kan yang mempunyai otoritas tertinggi, ya, secara formal, karena kepala daerah, gitu ya, mau kota, mau kabupaten, mau provinsi.
Nah ini yang diminta oleh Max Weber, gunakanlah rasionalitas formalmu. Gunakan rasionalitas formalmu karena ini menjadi basis kewenanganmu untuk memberikan komando, memberikan perintah. Jadi dia sudah bukan murni berangkatnya politisi gitu ya. Berangkatnya politisi memang karena diusung oleh partai. Tapi ketika sudah dalam struktur organisasi pemerintah, dia membawai OPD, organisasi apa sih OPD singkatan apa? Organisasi perangkat daerah ya sesuai Undang-Undang 1423 2014. Ya dia sebenarnya sudah menurut saya ya bukan lagi politisi yang memperjuangkan kepentingan partai, bukan. Dia adalah pejabat publik. Dia sebagai pemegang garis komando tertinggi di suatu wilayah otonomi daerah atau suatu wilayah administratif ya dalam kerangka otonomi daerah itu. Nah kalau ada yang tidak bisa, kan ada yang lembek nih ya, kepala-kepala daerah tuh lembek ya, jangan salahkan juga kepala-kepala OPD itu juga lembek ya, tidak bisa membuat keputusan atau lamban mendelegasikan tugas. Sudah tahu banjir masih lamban gitu kan, banyak yang begini nih ya. Sudah tahu Surabaya banjir kalinya mesti meluap, ya udah buat keputusan, delegasikan kewenangan itu, berikan perintah kerja kepada kepala OPD gitu loh ya. Nah kepala daerah ketika diusung itu sebenarnya bukan hanya berbasis survei ya, itu yang memang kan sudah menjadi bisnis politik ya, lembaga-lembaga survei, tapi dia punya kompetensi apa, punya keahlian apa, punya keterampilan teknis apa. Ya Weber dia bilang kalau sudah masuk dalam struktur birokrasi, kompetensi teknis ini perlu. Bisa apa dia secara teknis, memecahkan masalah apa kalau dia menjadi kepala daerah, karena dia nanti yang akan memegang jabatan tertinggi dalam struktur koordinasi. Koordinasi apa? Koordinasi terhadap pekerjaan gitu loh. Garis komando, Weber bilang garis komando tertinggi adalah dia di sini bisa memberi perintah. Garis komandonya mengalir dari atas ke bawah. Nah kalau yang atas begini ada lolok pengetahuan teknis, tanya gimana cara mengatasi banjir, sebentar saya panggil ahlinya. Bukan begitu, dia harus punya pengetahuan lebih dan harus dia sudah diseleksi. Makanya ketika seleksi atau untuk merekrut calon kepala daerah ini, partai-partai politik ya harus berpikir yang baik gitu loh, berpikir komprehensif gitu loh, karena dia nanti yang menjadi tokoh sentralnya untuk membuat kebijakan. Berangkatnya dari politisi, tapi ketika dia dalam struktur administrasi pemerintahan, suatu struktur organisasi pemerintahan daerah yang punya otonomi. Nah ini kan berat sebenarnya. Apakah kepala daerah atau calon-calon kepala daerah memikirkan ini? Menurut saya ada yang mikir, ada yang enggak gitu loh ya. Tapi ingat, Weber bilang kalau seseorang itu menjadi atau duduk dalam jabatan ya, jabatan formal, di mana jabatan formal itu ditentukan oleh kompetensi teknisnya. Kompetensi teknis itu ya pengetahuannya dia, keterampilannya dia. Kalau dia jadi wali kota ya keterampilan teknisnya apa? Oh cara mengatasi banjir, cara mengatasi sungai supaya tidak meluap, cara mengatasi gorong-gorong, cara mengatasi kemiskinan di perkotaan, cara mengatasi permukiman kumuh supaya tidak bertambah, oh cara mengatasi pasar-pasar yang tidak informal yang banyak memanfaatkan jalan raya di Surabaya. Nah seperti itu. Nah karena apa? Karena dia bilang, Mas Weber bilang, organisasi birokrasi yang saya bangun itu kan starting pointnya karena saya melihat kontribusi positif dari birokrasi dalam membangun kapitalisme. Tadi saya bilang kan selain sukses ada birokrasi kan juga ada etika protestan. Tapi yang dipelajari oleh Max Weber ini ya birokrasinya itu yang sudah memberi kontribusi terhadap perkembangan kapitalisme. Kenapa? Basisnya di situ rasionalitas formal. Rasionalitas formal ini menurut Max Weber harus bisa mewujudkan efisiensi. Ya, kalau sudah bisa mewujudkan efisiensi ya dunia enak sekali gitu loh.
Ya, tidak harus formalisasi itu berubah menjadi formalisme. Itu memang sudah dipikirkan oleh Max Weber. Ya, seorang kepala daerah atau calon kepala daerah sebenarnya harus belajar teori birokrasi juga, karena dia di situ sebagai puncak ya, nanti yang puncak dari garis komando gitu loh. Ya, dari kepala daerah dia jadi sekda turun ke bawah gitu ya. Kepala biro ini loh, kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum, bawah tapi dia bekerja dengan DPRD juga. Nah, ini apa ini artinya bahwa birokrasi itu membentuk kekuatan gitu yang terkonsentrasi dari atas sampai ke bawah. Kan enak ini. Kan gitu kan sebenarnya. Ini yang dibayangkan oleh Weber, semua ini ya, jaringan hierarki otoritas yang berbasis rasionalitas formal itu dalam Max Weber ini dianggap sebagai kandang besi. Kan enak ya, pasti berhasil dong, nggak mungkin ada program gagal gitu loh. Karena perintahnya harus diikuti kan, juga bawahan harus patuh kan, nggak boleh menginterpretasi perintah, toh urut kan. Kepala daerah, sekda, kepala biro gitu, kepala biro hukum, terus ke bawah sampai di operasional gitu loh. Kan seperti itu. Oleh karena itu semua struktur organisasi dalam organisasi birokrasi ini Max Weber bilang ya kandang besi ini. Jadi kan sudah kandang besi kan nggak mungkin orang bisa keluar gitu, nggak boleh orang bisa menyimpang itu kan. Logikanya seperti itu ya. Jadi pekerja yang di tinggi, di kepala daerah, sekda sampai di bawah golongan 1A, 1B itu ya cleaning service itu ya menjalankan perintah dengan jelas, nggak ada multi tafsir, udah sistematis. Ya kalau zaman Max Weber masih dibilang kandang besi, bukan segitiga besi. Kalau segitiga besi itu tadi interpretasi dari pengamat-pengamat organisasi yang ada di Amerika. Karena birokrasi itu bekerja ya di tiga itu, ya dengan kongres, dengan kelompok kepentingan, dan juga berinteraksi dengan mereka, dan juga satu lagi adalah pemerintah. Seperti itu. Tapi kalau di organisasi-organisasi pemerintah yang lain tidak seperti Amerika, kita melihat bahwa semuanya sama, mulai dari birokrasi di tingkat nasional, dari presiden, kepala eksekutif, ya kepala pemerintahan, kementerinya, ya terorganisasi kan itu. Nah, makanya kalau salah menempatkan orang dalam jabatan yang salah, tidak punya kompetensi, ini yang dibayangkan oleh Max Weber. Pasti ada itu. Pasti ada yang akan menyimpangkan. Pasti ada, Max Weber bilang itu. Oleh karena itu Max Weber bilang, ya udahlah tipe ideal saya ini nggak mungkin bisa dijalankan oleh birokrasi pemerintah gitu. Nggak bisa gitu lah. Karena memang dia rigid gitu ya. Sebenarnya bisa sih, tapi ya terlalu rigid. Sudah kandang besi, tapi kandang besinya kadang dipotong, dilas, potong gitu ya, gitu loh. Akhirnya ini membuatkan lemah. Lalu tidak hanya birokrasi tidak bisa mencapai efisiensi, tapi birokrasi justru mengalami pembusukan politik, gitu ya. Secara organisasi, birokrasi mengalami pembusukan. Ya, orang-orang yang tidak berkompeten, gitu ya, meskipun sudah dikursuskan, didiklatkan, tapi ya karena dia adalah orang titipan dari seseorang, pejabat atau orang berpengaruh di provinsi, di negara, ya lulus juga. Nah lulus maka dia berhak menjadi sekda, gitu ya, banyak seperti itu. Jadi ya, tapi Weber nggak bilang multi tafsir ya, seperti yang analisis kita sehari-hari seperti ini ya. Tapi memang menurut Weber peraturan itu dibuat ya harus dijalankan gitu ya. Nggak ada bisa menginterpretasi peraturan gitu loh. Ya kan ada, ini aturannya gini, lalu ditafsirkan begini oleh yang di bawah, lalu sampai bawah lagi ditafsirkan lagi, sampai ke bawah lagi ditafsirkan lagi. Berapa dari penafsiran, ada banyak penafsiran gitu, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, kelurahan, ya kecamatan, udah berapa penafsiran terhadap satu peraturan. Ini yang tidak dibayangkan ya, kita tidak bayangkan itu, karena Mas Weber bilang ya birokrasi itu padahal sudah seperti kandang besi gitu ya, tapi kenyataannya ya
banyak sekali penyimpangan. Ya, saya mengatakannya sebagai pembusukan administrasi, ya, pembusukan administrasi, ada pungli gitu ya, pemberian pelayanannya lamban dan lain-lain. Saya kira Anda bisa lebih banyak membuat kritik yang konstruktif ya atas birokrasi ya, seperti itu. Mungkin ada yang lain, Fawadi, sebelum saya pindah ke kuliah metode perbandingan politik. Cukup, Bu. Cukup ya, ya, makasih. Mungkin ada yang lain? Oke, Diki nggak tanya dulu. Kalau nggak ada, kita masuk ke kuliah perbandingan politik ya. Jadi saya tutup dulu, nanti saya pindah ke kuliah metode perbandingan politik ya. Sekarang saya out dulu, nanti Anda masuk lagi ya, karena saya mau pindah Zoom. Baik, terima kasih. Mungkin hanya 2 menit ya. Nanti kita langsung kuliah jam 2:30 kurang 10 ini. Kita masuk kuliah metode perbandingan politik. Terima kasih. Saya leave dulu ya.